Pada sesi ini kita akan belajar tentang topik lanjutan dari analisis bangun ruang, yaitu tentang sudut. Nah, pada video ini Bapak hanya menjelaskan tentang soal latihannya saja. Untuk konsepnya Bapak sudah kirimkan di grupnya. Nah, di sini boleh kita lihat langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, sudut antar dua garis. Misalkan di sini soalnya diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang bagian A, garis AH dan garis AC, dan bagian B, garis AE dan garis ED. Nah, kita masuk yang pertama. Sudut antara garis AH dan AC. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, langkah pertama, kita lukiskan garis AH dan AC pada bangun ruang. Jadi apapun nanti yang ditanya, kita lukiskan di bangun ruang ya. Garis AH kita hubungkan, demikian juga untuk garis AC. Nah, setelah kita lukiskan, kita perhatikan apakah sudah berpotongan atau belum. Nah, dalam hal ini sudah langsung berpotongan. Garis AH dengan AC sudah langsung berpotongan di titik A. Berarti sudut yang diminta itu adalah sudut HAC. Dimanapun berpotongan garis tersebut, berarti disitulah dia sudutnya. Di sini. Nah, sudut antara garis AH dan AC adalah HAC. Misalkan dengan sudut theta. Sebentar ya, kita lukiskan dulu. Samakan dengan theta. Oke. Boleh kita hubungkan segitiga AHC atau HAC. Nah, di mana AC, CH, dan AH itu adalah diagonal sisi dari kubus. Tentunya, berarti di sini, karena dia adalah diagonal sisi, makanya sama panjang. Diagonal sisi dari kubus itu adalah A akar 2. Dalam hal ini rusuknya adalah 4, berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Paham ya anak sekalian ya? Nah, karena dia sama sisi, semua rusuknya sama, jadi boleh kita simpulkan untuk besar sudutnya adalah 60 derajat. Jadi kalau dia segitiga sama sisi, udah pasti sudutnya itu adalah 60 derajat. Karena jumlah ketiga sudut dari sebuah segitiga itu adalah 180 ya. Kalau dia sama berarti 180 bagi 3, 60 derajat. Paham ya anak-anak sekalian ya? Kemudian kita perhatikan yang bagian B. Bagian B, bentar Bapak hapus dulu ini. Yang bagian B, kita mencari sudut antara AE dan ED. Itu langkah-langkahnya sama seperti yang bagian A, kita lukiskan garis AE dan ED pada bangun ruang. Misalkan garis AE dia udah satu garis ya, jadi yang perlu kita lukiskan itu adalah garis ED. Nah, kita perhatikan garis AE dan garis ED itu berpotongan di titik E. Berarti yang mau kita cari sudutnya itu adalah AED. Besar sudutnya adalah di titik E. Oke, jadi boleh kita lukiskan sudut antara garis AE dan ED adalah AED. Misalkan kita lukiskan dengan theta. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga AED itu adalah segitiga siku-siku di A. Nah, dan perhatikan juga
AE dan AD itu adalah rusuk dari kubus. Artinya, inilah segitiga siku-siku sama kaki. Oke, segitiga siku-siku sama kaki. Artinya AE dan AD sama panjang. Berarti boleh kita simpulkan, karena dia di sini segitiga siku-siku sama kaki, berarti besar sudutnya adalah 45 derajat. Oke, baiklah. Ini masih gampang ya. Kita boleh lihat dari contoh selanjutnya. Sudut antara dua garis. Nah, bagaimana nanti di soalnya ini, bagaimana kalau garisnya itu tidak langsung berpotongan. Nah, di sini contohnya, Bapak sudah tampilkan, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan sudut antara garis CF dan garis ED. Itu yang bagian A, dan yang bagian B, hitunglah besar sudut antara garis CF dan garis EG. Nah, kemudian jawab. Untuk yang bagian A, sudut antara CF dan EG. Langkah-langkahnya, seperti biasa kita lukiskan garis CF dan EG pada bangun ruang. Hubungkan garis CF, demikian juga untuk garis EG. Nah, sampai sini paham ya anak sekalian ya? Nah, kita perhatikan, garis CF dan garis EG sudah membentuk sudut belum? Nah, dari sketsa gambarnya belum ya, CF dan EG. Jadi, salah satu garis harus kita geser. Oke, kita harus geser pada bidang yang sejajar dengan dia. Kalau misalkan CF yang harus kita geser, boleh. CF boleh kita geser ke DE. Berarti bidang yang diambil itu adalah CDEF. CF boleh digeser ke DE. Atau demikian juga untuk EG. EG boleh kita geser juga pada bidang ACGE. EG boleh kita geser jadinya AC supaya berpotongan dengan CF. Nah, misalkan dalam hal ini Bapak gesernya adalah EG. Oke, Bapak geser garis EG supaya berpotongan dengan garis CF, yaitu jadinya AC. Nah, sekarang EG diwakili oleh garis AC. AC dengan CF itu berpotongan di titik C. Berarti sudutnya itu nanti di titik C. Nah. Oke. Kemudian selanjutnya berarti sudutnya di ACF. Untuk menghitungnya, perhatikan segitiga ACF. Nah, ACF, kalau perhatikan di situ, AC, CF dengan AF itu adalah diagonal sisi dari kubus. Ini Bapak hubungkan dulu. Nah, kalau dia diagonal sisi, berarti panjangnya pasti sama. AC, CF dengan AF. Jadi, boleh kita lanjutkan. Sudut antara CF dan EG adalah 60 derajat. Bisa dipahami anak-anak sekalian ya? Jadi kalau udah langsung segitiga sama sisi, kita nggak perlu menghitung, kita boleh langsung tuliskan 60 derajat. Tapi dikasih tahu harus ada keterangannya bahwasanya segitiga sama sisi. Next, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Nah, contoh ketiga adalah sudut antara garis dan bidang. Nah, dalam hal ini Bapak sudah berikan soalnya.
Diketahui kubus ABCD, EFGH, dan panjang rusuknya adalah 2 cm. Nah, kemudian yang bagian A, tentukan sudut antara BH dan bidang ABCD. Kemudian yang bagian B, hitunglah besar sudut antara garis BH dan bidang ABCD. Kita boleh kerjakan langkah-langkah pertamanya adalah kita lukiskan dulu apa yang ditanyakan. Kita lukiskan BH dan ABCD, garis BH dengan ABCD. Nah, garis BH kita lukiskan dan bidang ABCD. ABCD udah bidang alas ya. Nah, kemudian kita perhatikan garis BH dengan bidang alas itu menembus di alas, BH itu menembus di alas di titik B. Oke. Jadi udah berpotongan ya, jadi udah berpotongan di titik B. Nah, langkah selanjutnya kita proyeksikan, karena udah berpotongan, kita proyeksikan garis BH ke alas atau ke bidang ABCD. Proyeksikan BH ke bidang ABCD. Nah, dalam hal ini hasil proyeksinya itu diwakili oleh garis BD. Nah, jadi sudut antara garis BH dan bidang ABCD itu diwakili oleh sudut antara garis BH dengan BD. Oke, berarti boleh diwakili oleh sudut DBH atau HBD. DBH atau HBD. Nah, dalam hal ini, Bapak menambahkannya sudut DBH-nya adalah sudut alfa. Nah, selanjutnya itu yang bagian A. Untuk cara menghitungnya perhatikan segitiga HDB. HDB itu siku-siku di titik D. HDB sini H, ini D, ini B. Ini yang mau kita cari, alfa. Nah, perhatikan, karena dia rusuknya adalah 2 cm, berarti BD itu kan dia diagonal sisi. BD itu adalah diagonal sisi, jadi boleh kita tentukan itu adalah 2/2 dB. Kemudian untuk BH itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu berarti A/3, karena rusuknya 2 adalah 2/3. Untuk DH atau HD-nya itu adalah rusuknya adalah 2. Oke, paham ya anak sekalian ya, yaitu segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari sudut alfa itu boleh kita pakai sin, cos, atau tangen. Dalam hal ini Bapak mencarinya dalam bentuk tangan. Tangan alfa, boleh kita tuliskan tangan alfa berarti HD per BD. Kita substitusi angkanya adalah 2/2/2. Kita boleh sederhanakan, coret duanya. Jadi kita peroleh tangan alfa sama dengan 1/2/2 atau 1/2. Dalam hal ini bentuk sederhananya. Kemudian untuk mencari alfa itu berarti alfa sama dengan tangen inverse, karena ini bukan sudut istimewa. Untuk tangen, berarti kita pakai tan inverse. Alfa sama dengan tan inverse dari 1/2/2. Ini boleh kita pakai kalkulator, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 35,26 derajat. Nah, karena alfa tadi kita misalkan dengan sudut DBH, jadi boleh kita simpulkan sudut DBH itu sama dengan 35,26 derajat. Terima kasih.